Kesultanan Aceh Darussalam memulai pemerintahannya ketika Kerajaan Samudra Pasai sedang berada di ambang keruntuhan. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapura. Pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mukhayat Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau tanggal 8 September 1507 Masehi. Salah satu karya kesusastraan yang paling terkenal pada masa Kerajaan Aceh Darussalam adalah Bustanus Salatin atau Taman Para Sultan yang merupakan karya dari Syekh Nuruddin Araniri. Di samping Tajuh Salatin 1603, Sulalatu Salatin 1612, dan Hikayat Aceh 1606 sampai 1636. Selain berhasil mengusir Portugis serta menundukkan kerajaan Pedir dan Samudra Pasai, Sultan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mukhayat Shah juga berhasil meraih kegemilangan dalam menaklukkan beberapa kerajaan lainnya di Sumatera seperti Kerajaan Haru, Kerajaan Deli, dan Kerajaan Dayak. Sultan Ali Mukhayat Shah memerintah Kesultanan Aceh hanya selama 10 tahun. Namun, kendati singkat masa pemerintahan Sultan Ali Mukhayat Shah, ia sudah berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kokoh. Sultan Ali Mukhayat Shah meninggal dunia pada 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Perkasa Alam atau yang bergelar sebagai Sultan Iskandar Muda. Perkasa Alam lahir pada 1590. Beliau memerintah Aceh dari tahun 1607 sampai 1636. Kesultanan Aceh Darussalam memiliki angkatan perang yang kuat sehingga mendukung upaya Sultan Iskandar Muda untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Dalam masa Sultan Iskandar Muda, seluruh pantai barat Sumatera hingga Bengkulu telah berada dalam kuasa Aceh Darussalam. Di tempat-tempat tersebut, terutama di pelabuhannya seperti Pariaman, Tiku, Salida, Indrapura, dan lain-lainnya, ditempatkan seorang panglima untuk memimpin masing-masing daerah taklukan. Sultan Iskandar Muda akhirnya meninggal dunia pada 28 Rajab 1046 Hijriah atau tanggal 27 Desember 1636 Masehi dalam usia 46 tahun. Pada pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan. Tercatat ada 4 orang sultanah yang pernah memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Daud Shah, yaitu memasuki paruh kedua abad ke-18, Aceh mulai terlibat konflik dengan Belanda dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Pinang, dirampas oleh Inggris. Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda gagal menaklukkan Aceh.
berturut-turut, yaitu pada tahun 1883, 1892, dan 1893, perang kembali meletus, namun lagi-lagi Belanda gagal merebut Aceh. Belanda akhirnya sukses menaklukkan Aceh, yaitu pada tahun 1903. Kekuatan Kesultanan Aceh semakin melemah seiring dengan menyerahnya Sultan Muhammad Daud Shah ke Belanda. Setahun kemudian, yaitu tahun 1904, hampir seluruh wilayah Aceh berhasil dikuasai oleh Belanda. Masjid Raya Baitur Rahman. Peninggalan Kerajaan Aceh yang pertama dan yang paling terkenal adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid yang dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda, yaitu pada sekitar tahun 1612, berada di pusat kota Banda Aceh. Saat agresi militer Belanda II, masjid ini sempat dibakar. Namun, pada selang 4 tahun setelahnya, Belanda membangunnya kembali untuk meredam amarah rakyat Aceh yang hendak berperang merebut Syahid. Perkasa alam didaulat menjadi penguasa Kesultanan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Ali Riayat Shah. Sultan baru inilah yang kemudian terkenal dengan nama Sultan Iskandar Muda, Johan Pahlawan Mukota Alam. Makam yang terletak di Kelurahan Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh ini sangat kental dengan nuansa Islami. Ukiran dan pahatan kaligrafi pada batu nisannya sangat indah dan menjadi salah satu bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Setiap sultan atau sultanah yang memerintah di Aceh menggunakan sebuah cap sikurang sebagai stempel resmi kerajaan. Cap sikurang ini dalam arti bahasa Indonesia adalah cap 9. Disebut dengan cap 9 karena didasarkan pada bentuk cap atau stempel itu sendiri yang mencantumkan 9 nama orang sultan atau sultanah yang pernah memerintah, dan sultan yang sedang memerintah berada di tengah-tengah. Masjid Tua Indrapuri. Masjid Indrapuri adalah bangunan tua berbentuk segi 4 sama sisi. Bentuknya sangat khas, mirip candi. Karena pada masa lalu, bangunan tersebut memang bekas benteng sekaligus candi kerajaan Hindu yang dahulu berkuasa di Aceh. Diperkirakan pada tahun 1300 Masehi, pengaruh Islam di Aceh mulai menyebar, dan perlahan penduduk sekitar sudah mengenal Islam. Pada akhirnya, bangunan yang dulunya candi berubah fungsi menjadi masjid, dan sejarah juga mengatakan bangunan bekas candi tersebut dirubah menjadi masjid pada masa Sultan Iskandar Muda berkuasa, yaitu pada tahun 1607 sampai 1637 Masehi. Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra dibangun oleh Kerajaan Lamuri, sebuah kerajaan Hindu yang pernah berdiri di Aceh. Setelah hilangnya kerajaan Hindu, muncul kerajaan Islam yang pada masa jayanya dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, benteng masih digunakan sebagai tempat pertahanan melawan Portugis. Meskipun akhirnya Islam mendominasi di Aceh, namun Sultan dan Ratu yang memimpin Aceh tidak pernah berniat sekalipun menghancurkan jejak peninggalan nenek moyangnya.